Bab 1871. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lu Chen, kamu memberikan tekanan paling besar padaku, aku tidak bisa mengalahkan begitu banyak musuh. Raja Chang berteriak sambil terbang, kemarilah cepat, bantu aku melakukan dekompresi. Dia juga dipaksa ke suatu tempat, dan sekelompok besar musuh tidak dapat mengatasinya. Jadi dia selalu berlari seperti ini cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Sebab, kelompok musuh di belakang mulai mengendur, dan ada tanda-tanda pembagian pasukan untuk menyerang. Dia bukan Lu Chen, dia tidak memiliki kemampuan sebanyak Lu Chen, dan dia berani membunuh musuh satu persatu. Ada terlalu banyak musuh di kelompok terakhir. Jika dia dikejar dan dicegat oleh musuh di jalur terpisah, maka dia akan mendapat masalah. Saya tidak muncul sekarang untuk membantu Anda melakukan dekompresi, tetapi Anda baru saja meminta saya untuk keluar. Apakah Anda melihat tekanannya sekarang? Lu Chen berkata sambil tersenyum. Kamu, Raja Chang tercekik, dan untuk beberapa saat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menyangkal kekeliruan Lu Chen. Ketika Lu Chen bersembunyi di langit, dia membawa sebagian besar musuh untuk mencari, dan dia hanya menangani sejumlah kecil musuh. Tapi yang dia inginkan adalah Lu Chen keluar dan menghabisi semua musuh di tangannya. Inilah dekompresi yang sebenarnya. Tetapi setelah Lu Chen yang membunuh dewa muncul, dia tidak hanya tidak menghilangkan semua musuh, dia bahkan menambahkan musuh padanya, itu adalah hantu. Pada saat itu, dia sangat menyesal karena dia ingin menabrak tembok, dia seharusnya tidak memanggil Lu Chen keluar secepat ini. Atau, kamu memancing musuh ke Raja Qi dan meminta Raja Qi membantumu. Lu Chen tersenyum lagi. Tidak, Raja Qi juga memiliki banyak musuh di tangannya, dan dia tidak bisa menangani semuanya. Raja ini tidak bisa memikat musuh kepadanya. Raja Chang menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dia hanyalah raja sejati tingkat menengah, bagaimana dia berani merepotkan Raja Qi yang merupakan raja super sejati. Raja Qi ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu, dan dia harus mematuhinya jika dia dan Lu Chen diminta untuk melawan semua raja binatang laut tingkat rendah. Jika dia membawa banyak raja binatang laut tingkat rendah ke Raja Qi mungkin akan membunuhnya karena marah. Apakah kita hanya meminta lebih banyak berkah? Tanda tanya petik 2. Raja Chang, kekuatan tempur generasi muda, meskipun sedikit lebih kuat, masih berupa tato tulang. Sage, dengan tubuh yang lemah, tidak mampu melawan terlalu banyak musuh. Jika junior ini dipukul begitu saja oleh Raja Binatang Laut, dia akan meledak dengan satu pukulan, dan dia akan mati di tempat. Lu Chen menghela nafas, dan begitu dia selesai berbicara, dia langsung dipukul. Lu Chen sedang sibuk berbicara dengan Raja Chang, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia terbang agak rendah dan terbang melawan kabut air. Leng mungkin juga menyadari bahwa kabut air bergerak. Ada bayangan besar yang bergerak maju dalam kabut air, terlihat jelas bahwa seekor binatang laut menggunakan kabut air untuk menutupinya, mencoba menyelinap menyerangnya. Lu Chen terkejut, dia segera menghentikan momentum terbangnya, dan ingin mengubah arah dan terbang tinggi ke langit. Namun, pada saat ini, Raja Binatang Oktokal tingkat 2 yang mengejarnya menyusul, dan sebuah tentakel menamparnya, mengenai punggung Lu Chen tepat pada waktunya. Ledakan. Pada saat itu, otot dan tulang Lu Chen hancur, dan dia ditembak dari jarak puluhan ribu kaki, dan panah berdarah keluar dari mulutnya. Namun, dengan dukungan vitalitas yang kuat, cedera Lu Chen pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mati. Lu Chen berbalik tajam dan terbang, tetapi tiba-tiba dia menebas raja. Binatang bercakar 8 tingkat kedua yang bergegas mendekat dengan backhandnya. Ledakan. Raja binatang bercakar 8 itu sangat sedih. Ia tidak menyangka Lu Chen akan pulih begitu cepat, jadi ia bergegas untuk membuat pisaunya. Ketika diketahui bahwa Lu Chen sedang menebas balik dengan pisaunya, tidak ada waktu untuk menghindar, dan pisau itu langsung dipotong oleh Lu Chen. Itu menjadi kanopi darah. Lu Chen mengambil pil Bisking, dan kemudian meninggalkan sisi kabut, membubung langsung ke langit. Dan lusinan Raja Binatang Laut tingkat rendah di belakang datang satu langkah kemudian, jadi mereka tidak punya pilihan selain menindaklanjuti dan mengejar. Tetapi pada saat ini, di dalam kabut air, Raja Binatang Laut tiba-tiba muncul dengan cepat, dan menyelinap ke dalam lusinan Raja Binatang tingkat rendah. Raja Binatang Laut ini mencoba menyelinap menyerang Lu Chen dari kabut,
Tetapi sayangnya Lu Chen gagal mendeteksinya, sehingga ia harus bangkit dan bergabung dalam brigade untuk mengejarnya. Hanya saja keluarnya begitu cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya, tapi tidak luput dari pengamatan Lu Chen. Sial, bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu dipukul oleh Raja Binatang Laut, kamu akan mati dengan satu pukulan? Tatapan Raja Chang hanya tertuju pada Lu Chen, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tentakel gurita tingkat kedua menamparkan punggung Lu Chen dengan kuat, tetapi tidak meledakkannya. Ini berarti, tubuh fisik Lu Chen tidak lemah sama sekali, dan sangat tirani, setidaknya setara dengan tubuh fisik Raja Sejati Ere. Ini juga menunjukkan bahwa, apa yang dikatakan Lu Chen barusan adalah omong kosong. Lu Chen sedang menggodanya, "Yah, aku mungkin beruntung, aku tidak diledakkan, aku harus membakar dupa nanti." Lu Chen bermain-main dengan santai, berpikir tidak apa-apa untuk mendorong Chang Wang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chang Wang tidak akan menerima tipuannya sama sekali. "Oke, kamu tidak perlu membicarakannya, raja ini akan kewalahan, kamu punya dua pilihan sekarang, menyaksikan raja ini jatuh, atau membantu raja ini," kata Raja Chang sambil terbang menjauh. "Jika saya bisa membantu Raja Chang, dengan sendirinya saya akan membantu Raja Chang. Bagaimana mungkin Raja Chang bisa jatuh?" Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, "Namun, ada banyak tekanan di belakangku, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membantu Raja Chang. Terbang melawanku, tukar tekanan." Raja Chang berkata demikian, dia tahu bahwa Raja Binatang Laut ini lebih tertarik pada Lu Chen. Selama Lu Chen Fei datang, adalah mungkin untuk memancing sebagian besar Raja Binatang Laut pergi, atau bahkan memancing mereka semua pergi. "Tukar musuh, apakah kamu sudah memikirkannya dengan jelas?" Lu Chen tersenyum dan bertanya balik. Lu Chen secara alami memahami apa yang dimaksud Raja Chang, bahwa dia ingin bertukar musuh yang mengejar dengannya, dan membiarkan dia menanggung sebagian besar musuh. Namun Raja Chang ingin kembali ke kelompok kecil musuh sebelumnya. Angan-angan ini bergemerincing, dan dia menganggap Lu Chen bodoh. Namun, Lu Chen punya rencana lain dan tidak keberatan Chang Wang bersikap bodoh. "Berpikirlah jernih, anak Anda memiliki keterampilan tempur yang kuat dan kecepatan yang cepat, dan Anda tidak takut untuk mengejar musuh lagi." Raja Chang dengan cepat berkata, "Raja ini tidak pandai mengayun dan mengejar musuh. Setelah pertukaran ini, aku tidak akan menukarnya lagi, kamu yakin tidak akan menyesalinya?" Kata Lu Chen, tentu dan pasti." Raja Chang bahkan tidak mau mengatakannya, dan mengatakannya dalam satu suap. "Oke, kalau begitu ayo terhubung." Lu Chen terkekeh, berbalik ke arah kecil, dan memimpin 20 atau 30 binatang laut terbang menuju Raja Chang. Raja Chang juga menyesuaikan arahnya dan langsung terbang menuju Lu Chen, dan ada lebih banyak Raja Binatang Laut di belakangnya, 70 atau 80 dari mereka. Setelah beberapa napas, Lu Chen dan Raja Chang akhirnya terbang menuju satu sama lain, dan berpapasan, saling berhadapan, 70 atau 80 Raja Binatang Laut sangat gembira ketika mereka melihat Lu Chen datang dengan kepala di lengan dan memasuki jangkauan serangan mereka, dan menembak ke arah Lu Chen satu demi satu. Hanya saja Lu Chen telah mempersiapkannya sejak lama. Ketika dia melihat 70 atau 80 Raja Binatang Laut bergegas ke arahnya, dia tiba-tiba bangkit dengan cepat dan menerobos dari atas. 78 Raja Binatang Laut melompat ke udara, dan segera berbalik ke atas, mengusir Lu Chen. Gerakan Raja Chang sama persis dengan gerakan Lu Chen, tetapi arah pecahnya berbeda. Lu Chen naik, dia turun. Dia berbalik untuk menemui 20 atau 30 Raja Binatang Laut yang mengejar Lu Chen, dan kemudian sebelum lawannya bisa bergerak, dia tiba-tiba tenggelam dan terbang menuju dasar. Dan 20 atau 30 Raja Binatang Laut melihat lebih banyak kaki tangan yang mengejar Lu Chen, jadi mereka berhenti mengikuti, tetapi mengubah target mereka dan mengejar Chang Wang. Meskipun target mereka adalah Lu Chen, Raja Chang dan Lu Chen berada dalam kelompok yang sama, dan mereka tidak akan melepaskan Raja Chang. Setelah terbang ke langit yang lebih tinggi, Lu Chen berhenti turun, karena Linghua dan Waner berada 10.000 kaki di atasnya. Jika Lu Chen Fei terbang terlalu rendah dan terlalu jauh dari Linghua dan Waner, dukungan yang diterimanya akan jauh lebih lemah. Terlebih lagi, alam Linghua dan Waner tidak cukup untuk memasuki medan perang raja yang sebenarnya, jadi mereka hanya bisa berjalan di tepi medan perang raja yang sebenarnya untuk memberikan bantuan kepada Lu Chen.
Jika keduanya masuk ke medan perang raja yang sebenarnya, mereka akan dengan mudah terluka setelah pertempuran, dan bahkan menjadi sasaran Raja Binatang Laut. Saat Lu Chen sedang memikirkan cara membunuh Raja Binatang Laut berpangkat rendah ini, raungan marah dari Raja Chang datang dari langit di bawah. Lu Chen, bajingan kecil, kamu menipuku lagi. Raja Chang, jangan makan sembarangan, jangan bicara sembarangan, kapan aku menipumu? Lu Chen memarahi dengan wajah serius, tapi diam-diam tertawa dalam hati. Benar sekali, Raja Chang jatuh ke dalam lubang, dan itu adalah lubang yang sangat dalam. Karena, di antara 20 atau 30 Raja Binatang Laut, terdapat keberadaan yang rumit. Sial, bukankah pengejarmu adalah 20 atau 30 Raja Binatang Laut tingkat rendah? Sial, kenapa Raja ini mengambil alih sekarang, tapi tiba-tiba ada Raja Binatang Laut perantara? Sial, ini Raja Binatang Laut tingkat ketiga. Aku pernah bertarung dengan raja ini sebelumnya, dan raja ini mengenalinya. Sial, kapan kamu menjadi sasaran Raja Binatang Laut tingkat ketiga, kenapa kamu tidak memberitahuku? Brengsek, bajingan kecil, apa kamu mencoba membunuhku? Raja Chang tidak tahan lagi, dan bertarung sambil mengutuk. Benar, ini berkelahi, bukan terbang. Kecepatannya sedikit lebih lambat dibandingkan Lu Chen. Di bawah pengepungan dan intersepsi 20 atau 30 Raja Binatang Laut, dia dihadang oleh Raja Binatang Laut peringkat ketiga dan terbang menjauh, dipaksa untuk bertarung. Saat ini, dia menyadari bahwa bertukar musuh dengan Lu Chen adalah jebakan besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa di antara lusinan Raja Binatang Laut yang mengambil alih Lu Chen, sebenarnya ada Raja Binatang Laut peringkat ketiga yang tersembunyi. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia mengambil wol itu dan memungutnya. Inilah ritme menerima pesanan. Yang paling membuatnya kesal adalah ada Raja Binatang Laut tingkat 3 yang bersembunyi di sini, tetapi Lu Chen tidak memberitahunya. Bukankah ini jelas akan membunuhnya? Raja Chang, aku telah dianiaya, aku dalam pelarian, dan aku tidak tahu ada Raja Binatang Laut tingkat ketiga tambahan. Lu Chen tampak terkejut, tetapi hatinya sangat gembira. Ini cukup bagi Raja Chang untuk minum sepoci. Raja Binatang Laut peringkat ketiga adalah orang yang baru saja ingin menyelinap ke arahnya di kabut air, tetapi dia tidak bisa menyelinap ke arahnya nanti, jadi dia bangkit dan bercampur dengan lusinan Raja Binatang Laut. Raja Chang tidak menyadarinya, tapi dia menyadarinya, kalau tidak, dia akan berbaik hati bertukar musuh dengan Raja Chang. Kamu. Raja Chang gemetar karena marah, tetapi dengan cepat menahan amarahnya, dan berkata dengan tenang, Raja ini tidak dapat menahan tekanan sebesar itu, kamu turun untuk raja ini, dan menukarnya lagi. Raja Chang, maafkan aku, kamu dan aku baru saja membuat janji, setelah pertukaran, kita tidak akan bertukar lagi. Kami adalah talenta seni bela diri, dan kami semua adalah orang-orang yang berkepala dan berwajah. Kami harus mematuhi apa yang telah kami janjikan. Jika Raja Chang bersikeras mengingkari janjinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena aku harus menepati janjiku, atau aku akan diutus oleh surga. Namun, aku punya saran, Raja Chang bisa mencari orang lain untuk ditukar. Lu Chen menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa yang Raja Chang katakan, dia tidak akan pernah setuju. Hanya kamu dan aku di sini, kamu ingin aku bertukar dengan siapa? Raja Chang mengerutkan kening, amarahnya hampir tidak bisa diredam. Di atas pintu masuk laut, ada Raja Qi. Lu Chen tersenyum. Kamu, Chang Wang sangat marah sehingga cabang-cabang yang mati bergetar hebat, dan kemarahan muncul di kepalanya. Pada saat itu, dia begitu impulsif sehingga dia ingin bergegas maju dan langsung menusuk Lu Chen. Sayangnya, tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk membunuh Lu Chen, dia tidak dapat melarikan diri. Dia sangat terlibat dalam pertempuran sengit. Raja Binatang Laut tingkat ketiga bertarung dengannya, dan ada lusinan Raja Binatang Laut tingkat rendah yang membantunya. Mari kita bicarakan hal lain jika dia bisa menyelamatkan nyawanya. Saat berikutnya, Lu Chen menjatuhkan hukuman lain, yang hampir membunuh Raja Chang. Dengan kekuatan bertarung Raja Chang, membunuh Raja Binatang Laut tingkat ketiga itu bukanlah masalah. Hentikan sarkasme, cepat bertukar pikiran denganku, atau aku tidak akan menghukummu ketika aku melihat ke belakang. Raja Chang sangat frustrasi sehingga dia tidak peduli tentang statusnya sebagai raja sejati, jadi dia mengancam Lu Chen secara langsung di depan umum. Maaf, janji kami harus ditepati.
Begitu barangnya keluar, kami tidak akan menukarnya. Lu Chen mengeluarkan suara dingin dan menjawab dengan ringan. Apalagi ancaman Raja Chang juga menggugah kewaspadaan Lu Chen. Sekarang tampaknya Raja Chang telah tersinggung sampai mati, dan akan ada pertempuran dengan Raja Chang di masa depan. Awalnya, Lu Chen ingin menyerang dan membunuh Raja Binatang Laut tingkat 3 itu pada waktu yang tepat, tetapi sekarang ide ini menghilang. Bukan karena Lu Chen ingin membunuh Raja Chang, sebelum bala bantuan tiba, Raja Chang tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam situasi pertempuran saat ini, hanya dua raja sejati yang mencoba membalikkan keadaan, dan dia, orang suci bertato tulang, sebenarnya sangat tidak menguntungkan. Tak perlu dikatakan lagi, Raja Qi, Raja Chang juga tidak bisa mati, jika tidak, semua tekanan di sini akan menimpanya, dan dia tidak akan mampu mendukungnya. Oleh karena itu, apa yang harus dia lakukan saat ini? Relatif sulit. Dia tidak bisa membiarkan Raja Chang mati, atau membunuh Raja Binatang Laut tingkat ketiga. Raja Binatang Laut tingkat 3 itu, dia tidak akan mengambil tindakan untuk membunuhnya, dia harus membiarkan Raja Chang melakukannya. Alasannya sangat sederhana, sebelum bertempur dengan Raja Chang tidak bisa mengetahui detailnya. Meskipun dia langsung memenggal Raja Binatang Laut pertama dan kedua, dia tidak membunuh Raja Binatang Laut ketiga. Raja Chang masih belum tahu berapa tingkat kekuatan tempur tertingginya. Oke, tunggu, nak, perang sudah berakhir, dan raja ini akan bertarung sampai mati bersamamu. Benar saja, Raja Chang sangat marah sehingga dia melepaskan perkataannya. Di bawah amarahnya, Raja Chang mengeluarkan suara keras, yang menyebar ke seluruh lembah Benlei. Wow, Raja Chang ingin berduel dengan kakak senior Lu Chen, apa yang terjadi? Melihat ekspresi frustrasi Raja Chang, kemungkinan besar kakak senior Lu Chen menyinggung perasaannya. Kakak senior Lu Chen hanyalah orang suci dengan tato tulang, bagaimana dia bisa menyinggung Raja Chang? Mungkin Raja Chang terlalu sombong, mungkin dia menyinggung kakak senior Lu Chen. Mungkin saja Raja Chang adalah raja veteran sejati, dan dia terbiasa memerintah. Raja Chang adalah Raja Sanhe yang sebenarnya, bisakah kakak senior Lu Chen mengalahkannya? Kakak senior Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang sebenarnya, dan dia sama sekali tidak takut pada Raja Chang. Jika dia benar-benar bertarung, dia mungkin tidak akan kalah dari Raja Chang. Pada saat itu, para wali yang ditempatkan di dua gunung tersebut menimbulkan sensasi di tempat. Tembok kota Taniguchi, Legiun Fanatik, dan 100.000 murid bijak juga mendengar perkataan Raja Chang, tapi tidak ada yang berkomentar. Sebab, gelombang monster telah melanda lagi dan menyerang Taniguchi. Gelombang besar binatang datang, lebih kuat dari gelombang sebelumnya, dan ada lebih banyak binatang laut. Bahkan jika 100.000 murid bijak ingin menghibur idola mereka tidak punya waktu untuk melakukannya. Mereka semua sibuk melawan gelombang binatang buas. Dan Legiun Zelot masih ditempatkan di tengah tembok kota sepanjang 100 mil, dan pasukan Raja Kuasi Binatang, yang terkuat melawan gelombang binatang, telah memasuki pijar. Kali ini jumlah pasukan Master Kuasi Binatang besar, 9 kali lipat dari yang terakhir kali, dan juga jauh lebih sulit untuk dilawan daripada yang terakhir kali. Anggota inti dari Fanatical Legion tidak berani menjadi sombong, dan mereka tidak berani mengerahkan 9.000 kuasa Beastmaster untuk bertarung. Mereka hanya bisa mengikuti metode pertahanan tradisional, bertahan melawan musuh di luar kota. Tentu saja, semuanya telah diatur sejak awal jalur perang di dalam tembok kota, termasuk tembok pertempuran, lingkaran sihir, jimat, organ, del, dan mereka tidak takut pasukan Raja Binatang Semu akan membunuh kota dan bergegas untuk bertarung. Lu Chen tidak ada di sini, dan Lingua juga tidak ada di sana, jadi pemimpin pasukannya tentu saja adalah Jian Xiu Sangguan Jin. Sangguan Jin membunuh Raja Air, membuat kagum penonton, dan rekornya saat ini bahkan lebih tinggi dari Lingua. Tapi tidak ada yang memanggil Sangguan Jin ke medan perang raja yang sebenarnya. Lu Chen tidak tahu bagaimana menelepon, dan Raja Chang tidak mau repot-repot menelepon. Semua orang tahu bahwa pembudidaya pedang hanya berlatih menyerang, bukan bertahan, dan fisik mereka lemah, terutama Sangguan Jin. Sangguan Jin belum menjadi raja sejati. Begitu dia memasuki medan perang raja sejati, dia mungkin tidak mampu menanggung akibat dari pertempuran raja sejati. Namun, Sangguan ingin menekan formasi di tembok kota, yang kebetulan merupakan ancaman besar bagi pasukan Raja Binatang Semu. Dia menjaga kota sendirian, mengayunkan pedangnya berulang kali,
dan membunuh lusinan Raja Binatang Semu. Pada akhirnya, pasukan kuasa Beastmaster membenci dan takut padanya, dan hampir tidak pernah menyerang garis pertahanan tempat dia ditempatkan. Karena, ada seorang penggarap perisai di sampingnya, Raja-Raja Binatang Semu itu tidak bisa masuk, jadi lebih baik bertarung di tempat lain. Raja Chang sebenarnya membuka mulutnya untuk melawan Lu Chen, ini akan menjadi ujian terbesar Lu Chen. Sangguan berdiri dengan pedang di tangannya, memandang ke langit, dan menatap Raja Chang. Pada saat ini, Raja Chang penuh dengan luka, dia bertarung melawan Raja Binatang Laut peringkat ketiga dengan satu tangan, dan bertahan melawan lusinan Raja Binatang Laut peringkat rendah dengan tangan lainnya, dan berada dalam pertempuran yang sangat sulit. Cih, lalat itu berani menantang Lu Chen berduel, pasti mendekati kematian. Fei Long cemberut, dan berkata dengan nada menghina, berapa banyak Raja Binatang Laut yang telah kamu bunuh, dan berapa banyak yang telah kamu bunuh. Dia jauh lebih sedikit dari kakak laki-lakinya, jadi dapat disimpulkan bahwa dia jelas bukan lawan kakak laki-lakinya. Petik 2. Sama sekali tidak disarankan untuk menentukan level berdasarkan jumlah Raja Binatang Laut yang dipenggal. Meskipun Raja Chang jarang membunuh Raja Binatang Laut, bukan berarti kekuatan tempur Raja Chang tidak bagus. Sebaliknya, menurutku kekuatan tempur Raja Chang sangat kuat. Anda dapat melihat bahwa Raja Chang memiliki lusinan lawan, dan salah satunya adalah Raja Binatang Laut peringkat ketiga. Ini menakutkan. Raja Binatang Laut tingkat ketiga memiliki 8 tentakel dengan kekuatan yang sama, seperti 8 lengan, dan kekuatan tempurnya sedikit lebih tinggi daripada Raja Sejati 3 dalam 1 biasa. Raja Binatang Laut tingkat ketiga dan puluhan Raja Binatang Laut tingkat rendah dikepung bersama, dan Chang Wang masih berhasil bertahan. Meskipun pertarungannya sulit, dia juga bertarung dengan tingkat pelanggaran dan pertahanan, dan tidak dihancurkan oleh lawan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan tempur Raja Chang dan betapa kejamnya tubuh fisiknya. Tapi Lu Chen belum menyentuh Raja Binatang Laut tingkat ketiga sejauh ini, dan aku tidak tahu apakah kekuatan pedang Lu Chen tidak dapat membunuh Raja Binatang Laut tingkat ketiga, atau akankah itu menjadi akhir dari Raja Binatang Laut tingkat kedua, memerintahkan Raja Binatang Laut. Lu Chen sangat cerdik, dia harus mengetahui tingkat kekuatan tempurnya, atau inilah alasan mengapa dia tidak menyentuh Raja Binatang Laut tingkat ketiga. Jadi, menurutku Raja Chang adalah ujian terbesar bagi Lu Chen, dan itu juga merupakan tantangan yang sangat berbahaya. Sangguan ingin mengatakannya, orang tua itu adalah San He Zhen Wang, dan kakak laki-lakinya adalah orang suci bertato tulang. Jika kamu tidak ingin menjadi burung, orang tua itu akan baik-baik saja. Kata Fei Long, Raja Chang sudah berbicara, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Begitu gelombang monster yang bergegas ke lembah guntur mereda, tidak peduli apakah Lu Chen mengabaikannya, dia akan menyerang Lu Chen. Kata Sangguan dengan sedikit cemas. Aku tidak peduli Raja Chang yang sebenarnya seperti apa, aku hanya percaya bahwa saudaraku harus memiliki kekuatan tempur untuk melawan Raja Sejati 3 dalam 1. Kakak sangat ahli, jika dia berani menantang Raja Chang dengan sangat marah, dia harus memiliki kekuatan tempur yang sesuai. Orang tua Chang Wang itu berpikiran buruk, dia merindukan kakak senior Yin sepanjang hari, kakak senior telah lama menahan amarahnya. Dengan karakter Lu Chen, begitu dia memiliki kekuatan tempur, dia pasti akan membunuh orang itu, dan dia pasti tidak akan menahannya semalaman. Fei Long tidak setuju, dan berkata demikian. Saya harap pendapat Anda sesuai dengan niat Lu Chen. Sangguan menganggukkan kepalanya, dan berhenti berbicara omong kosong dengan Fei Long. Gerombolan binatang itu menyerang dengan ganas, dan saudara-saudara lainnya berjuang keras, jadi dia harus membantu. Pada saat ini, di atas langit, Lu Chen masih berjalan-jalan dengan banyak musuh, dan tidak menanggapi tantangan kemarahan Raja Chang. Sebab, pertarungannya adalah kesepakatan, dan saya tetap menjawab kentut. Ini adalah Raja Chang yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi perselisihan internal, dan Raja Qi dapat mendengarnya. Raja Qi adalah orang utama yang bertanggung jawab melawan gelombang monster. Ia pasti sangat kesal melihat seringnya terjadi perselisihan internal di kalangan umat manusia. Tidak pantas baginya untuk merespons saat ini, itu hanya menambah bahan bakar ke dalam api, hanya orang bodoh yang akan melakukan itu. Biarkan Raja Chang menanggung amarah Raja Qi dulu. Raja Chang, jangan paksa aku bertarung satu sama lain di medan perang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Benar saja, seperti yang diharapkan, Raja Chang langsung layu ketika Raja Qi sangat marah.
Raja Qi tenanglah, Xiao Wang sangat marah untuk beberapa saat, dan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Selama pertempuran sengit, Raja Chang harus berjanji, yakinlah, Raja Qi. Selama perang, Xiao Wang pasti akan mengesampingkan keluhan pribadinya dan tidak akan pernah mempengaruhi pertempuran. Raja ini tahu bahwa kamu berada di bawah banyak tekanan, tetapi bala bantuan belum tiba, kamu dan Lu Chen perlu bekerja sama untuk menanggung tekanan ini. Setelah Raja Qi selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Medan perang Raja Qi juga sangat buruk, dia perlu berkonsentrasi bertarung, dan tidak ada waktu untuk berbicara. Setelah itu, Raja Chang dengan serius membawa musuh untuk berperang, dan tidak pernah berani mengucapkan sepatah kata pun lagi kepada Lu Chen. Lu Chen bahkan tidak sempat menggoda kemarahan Raja Chang, karena situasi di pihaknya semakin buruk. Melihat bahwa mereka tidak dapat mengejar Lu Chen, 70 atau 80 Raja Binatang Laut tingkat rendah mengambil risiko, dan tiba-tiba dibagi menjadi 3 kelompok, mengepung Lu Chen bolak-balik. Ada lebih dari 20 tentara di masing-masing dari 3 rute Raja Binatang bercakar 8, yang menyebabkan Lu Chen cukup pusing. Lebih dari 20 Raja Binatang bercakar 8 berkumpul, dan ada hampir 200 tentakel. Sulit bagi Lu Chen untuk membunuh mereka satu persatu. Dan di bawah pengepungan dan intersepsi ketiga Raja Gurita ini, Lu Chen hampir ditangkap beberapa kali, dan ini sangat berbahaya. Lu Chen tahu bahwa tidak ada cara untuk terus berlari seperti ini, dan cepat atau lambat dia akan menderita kerugian besar. Da Jiao, datang dan bantu aku. Lu Chen benar-benar tidak punya pilihan selain memanggil Jiao besar untuk datang dan melaksanakan rencana membunuh musuh dengan paksa. Da Jiao telah berada di atas tembok kota, dengan 1000 pemanah untuk pertahanan udara. Ada terlalu banyak Raja Binatang Semu, dan mereka bertarung sangat keras. Tiba-tiba, Lu Chen mengirim pesan bahwa dia pergi ke medan perang raja yang sebenarnya, hampir membuatnya takut sampai mati. Apakah kamu gila? Apakah kamu menyuruhku naik dan mengantarkan Jiao Tu? Saya belum berevolusi menjadi Beastmaster, bagaimana saya bisa pergi? Aku bukan kamu, aku tidak sesat kamu, jadi aku tidak akan naik ke sana. Da Jiao menggelengkan kepalanya secepat mainan, dan menolak untuk naik apapun yang terjadi. Aku baru saja memintamu untuk datang, bukan memasuki medan perang raja yang sebenarnya. Lu Chen berkata dengan marah. Jangan memasuki medan perang raja yang sebenarnya. Da Jiao mendongak, melewati wilayah udara Lu Chen, dan matanya tertuju pada Linghua dan Waner. Pada saat itu, mata banjir besar yang membingungkan ini bersinar, dan dia langsung mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Jiao besar telah mengikuti Lu Chen sejak lama, dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakter Lu Chen. Begitu dia dipanggil, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Terlebih lagi, jika Lu Chen ingin membunuh Raja Binatang Laut, dia harus mengambil tindakan besar. Tapi ranah Lu Chen agak rendah, yang membatasi penggunaan jurus pamungkasnya. Tanpa bantuan Linghua dan Waner, ini hanya sekali terjadi. Di antara pembunuhan kelompok, gaya satu pisau adalah ritme menunggu kematian. Jika Lu Chen ingin menyerang Raja Binatang Laut itu dengan paksa, dia tidak boleh melawan sambil berdiri, jika tidak dia akan dipukuli sampai mati oleh kelompok itu. Lu Chen harus bertarung dengan cara roaming, dan kecepatannya akan sangat cepat, Linghua dan Waner mungkin tidak bisa mengikuti ritmenya. Bahkan jika Linghua dan Waner dapat mengikutinya, mereka tidak dapat berkonsentrasi untuk menyediakan pasokan energi kepada Lu Chen. Oleh karena itu, Jiao besar memahami apa yang diinginkan Lu Chen, dan itu adalah membawa Linghua dan Waner. Saat berikutnya, Jiao besar membubung ke langit, melewati medan perang raja yang sebenarnya, menjemput Linghua dan Waner, mengikuti Lu Chen Fei di bawah langit, dan menjaga jarak terbaik. Bersiaplah, aku ingin membantai binatang itu. Lu Chen mendongak dan melihat Jiao besar membawa Linghua dan Waner tepat di belakangnya 10.000 kaki jauhnya, jadi dia mengangkat pisau panjangnya dan mengarahkannya ke sekelompok Raja Gurita di sisi kanan. Bunuh langit. Petik 2. Pada saat awan di langit pecah dengan satu tebasan, Raja Gurita tertangkap basah dan langsung dipotong menjadi kanopi darah. Dan pada saat itu, aura dan vitalitas khusus yang kuat menembus ke dalam tubuhnya, dan Lu Chen mengalami siklus kelemahan dan pemulihan lainnya. Saat Lu Chen mundur dengan tergesa-gesa, lusinan tentakel datang ke arahnya. Bentak, sebuah tentakel menghantam Lu Chen, menyebabkan luka dalam pada Lu Chen, dan mengirimnya terbang ribuan kaki jauhnya. Tapi ada Jiao besar yang mengikuti di langit,
Linghua dan Wanner berada cukup jauh untuk memasok perbekalan, dan Lu Chen pulih dari luka dalam-dalam sekejap, dan dia bisa terus bertarung lagi. Benar saja, seperti dugaan Da Jiao, ada terlalu banyak musuh, dan jika Lu Chen ingin membunuh mereka dengan paksa, dia harus membunuh satu dan mundur, lalu memotong dan mundur. Lu Chen hanya bisa mundur dengan cepat, dan itu adalah tak terhindarkan tubuhnya akan dipukuli beberapa kali, dan Wanner bisa menjaganya. Artinya, kecepatan Lu Chen cukup cepat, sudut serangannya rumit, dan arah setiap serangan berbeda, sehingga Raja Gurita itu tidak dapat menemukan jalan Lu Chen. Jika tidak, Lu Chen akan terkena terlalu banyak tentakel pada saat yang sama, dan tubuhnya akan mudah meledak, dan bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Di langit yang tinggi, pedang cahaya berlanjut, dan kanopi darah meledak, seperti darah yang mekar, mengejutkan sekeliling. Meskipun gelombang besar monster datang, arah serangan utama monster itu adalah Taniguchi. Tidak banyak binatang buas yang menyerang kedua gunung tersebut, dan tekanan terhadap manusia suci yang ditempatkan di kedua gunung tersebut tidak terlalu besar. Oleh karena itu, banyak orang suci di dua gunung menyaksikan kekuatan supernatural Lu Chen dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka sangat terkejut. Sebelumnya, Lu Chen telah memenggal lebih dari selusin Raja Binatang Laut secara berturut-turut, namun pada saat itu Raja Binatang Laut tersebut masih tersebar dan dapat dibunuh satu persatu. Tapi sekarang berbeda, ada lebih dari 20 Raja Binatang Laut berkumpul dalam 3 kelompok, dan hampir 200 tentakel menyerang pada saat yang sama, bahkan Raja Chang tidak bisa bertarung sepenuhnya. Hal serupa terjadi di sisi lain medan perang Raja Chang. Jika Raja Chang tidak cukup kuat dalam pertempuran dan cukup kuat secara fisik, dia pasti sudah dihancurkan oleh puluhan Raja Binatang Laut tingkat rendah sejak lama. Gaya bertarung Lu Chen sangat berbeda dengan Chang Wang. Kecepatan Lu Chen cukup cepat, dia bisa bertarung dengan gaya roaming, dan ada pasokan energi di atasnya, jadi dia tidak mudah dikalahkan oleh Raja-Raja Binatang Laut itu. Tetapi Raja Chang tidak memiliki banyak sarana, dia tidak bisa bermain dengan gaya permainan Lu Chen sama sekali, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung keras. Pada saat yang sama, Lu Chen juga bertarung dengan sangat gesit, dia menebas satu ke timur, satu ke barat, dan tiba-tiba berbalik untuk menebas yang lain. Sosoknya tidak menentu, dan Raja Binatang Laut tiga arah tidak hanya pasif, tetapi juga mati saat bersikap pasif. Setelah kehilangan puluhan dari mereka, jumlah ketiga Raja Binatang Laut itu semakin berkurang, dan mereka akhirnya ketakutan, sehingga mereka harus memutar ketiga jalan itu menjadi satu, dan menyerang balik Lu Chen lagi. Tetapi pada saat ini, Lu Chen telah mengumpulkan pengalaman dalam pertempuran, dan dia telah mengetahui kekuatan serangan Raja Binatang Laut tingkat pertama dan kedua, dan dia juga memperkirakan berapa banyak tentakel yang dapat diserang oleh tubuh fisiknya, waktu yang sama. Oleh karena itu, meskipun musuh tersisa cukup banyak dan mereka dipelintir menjadi bola, Lu Chen tidak akan berhenti bertarung. Lu Chen bahkan tidak repot-repot membawa musuh pergi, jadi dia hanya mengitari musuh, selama dia tidak dikelilingi oleh binatang buas ini. Jika tidak ada kesempatan, Lu Chen tidak akan menggunakan pisaunya, jangan sampai dia diserang oleh terlalu banyak tentakel. Begitu peluang bagus terlihat, atau jika Gurita meninggalkan tim sedikit, ia akan langsung menebas. Begitu Zantian keluar, dia akan membunuh seekor binatang buas. Gaya permainan Lu Chen sangat tepat sehingga menyebabkan para Raja Binatang Laut panik dan menderita kerugian besar. Khususnya, Lu Chen seperti orang yang terjatuh, dan dia pulih dengan cepat dari luka-lukanya, yang membuat Raja Binatang Laut sangat kesal. Perhatian, monster naga di atas itu. Salah satu dari dua wanita yang dibawa oleh monster naga adalah seorang dokter, dan dialah yang merawat Lu Chen. Bunuh mereka, atau kamu tidak akan bisa membunuh Lu Chen. Akhirnya, beberapa Raja Binatang Laut mengangkat kepala dan menatap naga banjir besar di atas. Mati, Raja Binatang Laut bangkit dan langsung menuju Jiao besar. Mati, sebuah pedang menebas, memotong pinggang Raja Binatang Laut itu, dan kedua tubuh hewan itu jatuh lurus ke bawah dan menghilang ke dalam kabut air. Ini tentu saja adalah tangan Lu Chen. Linghua dan Wanner adalah fondasi pertarungan berkelanjutannya. Bagaimana dia bisa lengah? Lu Chen takut kita akan menyerang kedua wanita itu. Kedua wanita itu memang ranjang kematian Lu Chen. Silakan, bunuh naga besar itu dan kedua wanita itu dulu, lalu Lu Chen akan mati. Raja Binatang Laut akhirnya menemukan kelemahan Lu Chen, dan segera menyerang Lu Chen, dan semua bergegas ke langit.
Aku akan pergi, dan aku akan datang ke Laosu. Mungkinkah Laosu tidak bisa merekrut orang kulit hitam? Melihat ini, ekspresi Dajiao berubah, dan dia buru-buru melarikan diri dengan kedua gadis di punggungnya, dan terbang ratusan mil jauhnya dalam sekejap. Berlari terlalu jauh, seni sakral kanopiku tidak bisa digunakan pada tuan muda. Waner sedang terburu-buru. Rajanya juga sama. Lingua juga berkata, puluhan raja binatang laut datang untuk membunuh kita, kenapa mereka tidak lari dan menunggu mati? Dajiao berkata sambil mempercepat, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Lu Chen. Bukankah Lu Chen masih memiliki air suci dan ramuan? Selama dia tidak bertarung dengan paksa, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Dajiao, raja binatang laut sangat cepat, bisakah kamu berlari lebih cepat darinya? Tiba-tiba, suara Lu Chen terdengar. Langit milik naga, raja binatang laut telah meninggalkan laut, dan kecepatan terbangnya adalah sampah di mataku. Dajiao menjawab dengan bangga, penuh percaya diri. Di laut, ia adalah rumah bagi si Beastmaster, tetapi tidak secepat si Beastmaster, lagi pula, ia belum berevolusi menjadi Beastmaster. Tapi Raja Binatang Laut meninggalkan kampung halamannya dan berlari ke langit untuk bersaing dengan kecepatan terbangnya, pasti sedikit lebih rendah. Karena langit juga merupakan rumah bagi Jiaolong, dan sama sekali bukan milik binatang laut. Baiklah kalau begitu, ajak para bajingan itu pergi berbelanja dan beri aku waktu. Sialan, kamu selalu memberiku tulang yang keras, dan kamu harus memberiku hadiah yang bagus nanti. Dajiao bergumam, lalu berbalik dan meraung ke arah orang-orang di belakangnya, puji yang tumbuh di lautan kotoran, dengan kecepatan terbangmu, kamu selambat siput, dan kamu masih ingin mengejarku. Tanda tanya, saudari, ayo kita semua pulang, mandi, dan tidur. Begitu kata-kata ini jatuh, kebencian menjadi penuh, dan kemarahan Raja Binatang Laut berpangkat rendah itu segera tersulut. Naga monster bau, kamu berani memprovokasi aku dan Raja Binatang Laut, kamu pasti akan mati. Naga monster yang mati bahkan belum berevolusi ke level Raja Binatang, ia lemah seperti sampah, dan berani mengucapkan kata-kata liar, aku akan membunuhmu. Jangan biarkan dia kabur, hentikan, aku akan menelannya hidup-hidup. Itu bukan Lu Chen, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kita, semua orang bisa membubarkan pengejaran, dan mengejar dan mencegat naga monster sialan ini. Bunuh monster naga itu, bunuh kedua wanita itu, lalu bunuh Lu Chen. Melihat sekelompok Raja Binatang Laut berpangkat rendah dengan panik mengejar Jiao besar, Lu Chen menghela nafas lega, dan kemudian langsung pergi menemui Raja Chang. Tentu saja ini bukan untuk membunuh, tapi untuk membantu Raja Chang, jika tidak Raja Chang akan benar-benar jatuh, dan dia tidak akan bisa mendukungnya sendirian, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendukung datangnya bala bantuan. Adapun pertarungan dengan Raja Chang cepat atau lambat, lebih baik bertarung lagi, bagaimanapun, dia tidak takut dengan Raja Sanhe yang sebenarnya. Gerombolan binatang itu datang ke arahnya, dan binatang asap ungu itu masih mengancamnya di dasar laut, jadi mari kita bicarakan kesulitan ini terlebih dahulu. Hal lainnya adalah dia dapat membantu Raja Chang mengambil kesempatan untuk menciptakan sedikit ilusi untuk Raja Chang. Orang yang paling menjerat Raja Chang adalah Raja Binatang Laut tingkat 3 itu. Jika Lu Chen turun dari langit, dia akan mengejutkannya dengan serangan mendadak, dan dia akan lengah jika dia membunuh Raja Binatang Laut tingkat ketiga, akan ada kemungkinan besar untuk memenggal kepala Raja Binatang Laut tingkat ketiga. Tetapi setelah Lu Chen melakukan ini, kekuatan tempur maksimumnya terungkap, dan Raja Chang diperingatkan, bukan. Oleh karena itu, ketika Lu Chen bergegas turun, dia tidak membunuh Raja Binatang Laut peringkat ketiga, melainkan menyerang Raja Binatang Laut peringkat rendah lainnya yang sedang mengepung Raja Chang. Misalnya, Raja Binatang Laut tingkat 2 dipenggal oleh Lu Chen. Tanpa pasokan energi langsung yang disediakan oleh Lingua dan Waner, saat Lu Chen membunuh Raja Binatang Laut, memanfaatkan momen kelemahan. Dia mengaktifkan langkah cahaya kekaisaran dan mundur ratusan mil jauhnya, jika tidak, dia tidak akan bisa untuk melarikan diri jika Raja Binatang Laut lainnya bereaksi. Mengapa Lu Chen datang ke sini? Bagaimana dengan rakyat kita? Mereka semua mengejar Jiao besar itu dan membiarkan Lu Chen keluar untuk membunuh kita. Sial, Raja sejati Sanhe ini belum dikalahkan, dan Lu Chen telah muncul kembali, bagaimana kita bisa bertarung? Dapatkan beberapa dari mereka dan tahan Lu Chen. Ini disebut, siapa yang pergi dan siapa yang mati, siapa yang berani pergi. Lu Chen terlalu licik,
dan dia memiliki kekuatan bertarung untuk membunuh Raja Binatang tingkat rendah. Saudara-saudara di atas memiliki semuanya telah dipenggal lusinan dari mereka. Mari kita ambil beberapa dari mereka yang disebut Beast Delivery Pills. Jika jumlahnya tidak lebih dari 10, kamu tidak berani melawannya. Mainkan, kalau begitu lanjutkan 10. Maju ke 10, apa yang harus dilakukan di sini? Raja sejati Sanhe ini sangat kuat. Bagaimana jika kita tidak pergi? Kita tidak punya alasan untuk menunggu di sini untuk mati. Petik 2. Berhenti. Berbicara omong kosong, cepat dan kalahkan Raja sejati umat manusia. Raja binatang laut yang mengepung Raja Chang terkejut dan marah, dan mereka sangat ragu-ragu untuk membagi pasukan mereka untuk menahan Lu Chen. Mereka membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan banyak waktu. Tapi waktu ini cukup bagi Lu Chen untuk menyelesaikan minum air suci dan meminum ramuan, selamat dari kelemahan dengan sempurna, dan hidup kembali dengan darah penuh. Saat Raja Binatang Laut tingkat kedua lainnya dipenggal, sisa Raja Binatang Laut akhirnya tidak tahan lagi, dan lebih dari selusin dari mereka mengusir Lu Chen. Pada saat ini, hanya Raja Binatang Laut tingkat ketiga dan 10 Raja Binatang Laut tingkat rendah lainnya yang tersisa di samping Raja Chang, dan tekanannya berkurang drastis dalam sekejap. Namun, Raja Chang tidak mengatakan apapun untuk berterima kasih kepada Lu Chen, dia tidak menghargai bantuan Lu Chen lagi. Raja Chang juga memanfaatkan tekanan yang sangat berkurang untuk membawa Raja Binatang Laut tingkat ketiga dengan satu tangan dan Raja Binatang Laut tingkat pertama yang terlemah dengan tangan lainnya. Dalam sekejap mata, di antara Raja Binatang Laut tingkat rendah yang terkepung, Raja Chang memenggal 5 Raja Binatang Laut tingkat pertama, dan tekanan turun lagi. Pada akhirnya Raja Chang hanya memiliki 6 lawan tersisa, 1 tier 3 dan 5 tier 2, dan akhirnya pertarungan tidak begitu sulit. Namun sangat sulit bagi Raja Chang untuk membunuh 6 Raja Binatang Laut yang kuat ini. Adapun Lu Chen, dia tidak mengikuti musuh yang mengejar secara langsung, tetapi terbang ke langit, memimpin lebih dari selusin Raja Binatang Laut tingkat rendah untuk menemukan Jiao besar. Yu Guangbu mempercepat, secepat kilat, dan Lu Chen dengan cepat mengejar kecepatan Jiao besar. Namun Lu Chen tidak terbang ke langit Jiao besar, melainkan diam-diam terbang di bawah Jiao besar, sekitar 10.000 kaki jauhnya. Jarak ini cukup untuk menerima pasokan energi dari Linghua dan Waner. Dan Linghua dan Waner melakukan hal yang sama. Lu Chen tidak takut, dia terbang dengan pedangnya pada saat yang sama, dan hanya memilih Raja Binatang Laut peringkat kedua untuk dibunuh. Itu benar, jika dia mengorbankan pisaunya, dia akan membunuh Raja Binatang Laut tingkat rendah, dan tentu saja dia akan membunuh Raja tingkat kedua yang paling mengancam terlebih dahulu. Ayo naikkan yang tingkat pertama dulu. Setelah dipotong beberapa kali, beberapa Raja Binatang Laut jatuh satu demi satu, dan Raja Binatang Laut yang tersisa menjadi ketakutan. Mereka juga menyerang Lu Chen, tetapi tubuh fisik Lu Chen terlalu kuat, dan kecepatan pemulihannya tidak normal. Selama Lu Chen diledakkan, dia akan memiliki kekuatan untuk terus membunuh mereka. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, cepat atau lambat mereka akan dimusnahkan oleh Lu Chen. Setelah itu, saat mengejar Lu Chen, mereka tidak berani mendekat, karena takut ditebas oleh Lu Chen. Jangan kejar Lu Chen, kejar dan bunuh Jiao besar di atas, atau kamu akan mati, dan kamu tidak akan bisa membunuh Lu Chen. Da Jiao membawa seorang dokter wanita di punggungnya. Jika kita tidak membunuhnya, Lu Chen tidak akan mati. Kecepatan Jiao besar terlalu cepat, kamu maju ke depan dan bantu mencegatnya. Sekelompok binatang laut yang mengejar di belakang Jiao besar berbicara satu demi satu, menunjukkan jalan bagi 10 orang malang di bawah. Faktanya, ini adalah jalan buntu. Mereka meninggalkan laut terlarang, terbang di angkasa tidak secepat Jiao besar, dan hanya akan dibawa pergi oleh Jiao besar. Membiarkan Lu Chen pergi adalah masalah serius. Segera, Lu Chen berhenti mengejar musuh, dan Raja Binatang Laut yang tersisa semuanya pergi mengejar Jiao besar. Namun, Da Jiao yang pekerja keras menggantikan Lu Chen dan menjadi target utama para binatang laut. Da Jiao tunggu sebentar, dan aku akan segera baik-baik saja. Lu Chen tertawa, dan menurunkan pedangnya lagi, mengarahkannya ke salah satu Raja Binatang Laut peringkat 2 yang mengepung Raja Chang, dan menebasnya. Ledakan, Raja Binatang Laut lainnya terbunuh, dan Lu Chen mundur tepat waktu. Sialan Lu Chen, serangan diam-diam lainnya. Mengapa rakyat kita menghilang lagi? Bukankah mereka sedang mengawasi Lu Chen, dan mengejar si brengsek besar itu lagi?
Jika ini terus berlanjut, kita akan dibunuh oleh Lu Chen. Tidak masalah, ayo kita ikuti pasukan besar dan lindungi diri kita sendiri dulu. 5 Raja Binatang Laut peringkat 2 yang tersisa ketakutan, mereka menyerahkan Raja Chang, dan pergi.